Shiken no S adalah sebuah julukan bagi seorang komandan divisi 2 bajak laut Shirohige bernama Portgas DS. S merupakan keturunan langsung dari darah Raja Bajak Laut Goldie Roger dan sang ibu Portgas de Rouge. S kemudian diadopsi oleh Monkey D. Garp atas permintaan Roger sebelum dirinya dieksekusi. Sifatnya yang terlihat cerdas, ramah, serta sopan membuat anggota bajak laut Monkey D. Luffy bertanya-tanya apakah benar S memiliki hubungan darah dengan Luffy. Yang mana S merupakan salah satu kakak tertua dari Monkey D. Luffy. Bahkan Shirohige yang merupakan kapten sekaligus ayah angkat dari S mengklaim bahwa S sama sekali tidak memiliki kemiripan dengan ayah kandungnya yaitu Goldie Roger. Sebelum menjadi komandan bajak laut Shirohige, S merupakan kapten dari bajak laut Spade hingga membuat namanya begitu terkenal di seluruh kalangan. Bukan hanya sekedar kekuatannya sebagai bajak laut, tetapi S sendiri memiliki margadi yang mana hal itu membuat S menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi angkatan laut. Sekian lama setelah Roger berhasil dieksekusi, pemerintah dunia mendengar kabar kalau Roger memiliki anak di suatu tempat bernama Baterila. Namun saat prajurit angkatan laut diutus untuk mencarinya, mereka tidak menemukan satupun bukti darah keturunan dari Roger. Mendengar kabar bahwa pemerintah mengincar anak Roger, Rouge sang ibu pun berusaha untuk menunda kelahiran S selama 20 bulan lamanya. Rouge merelakan dirinya menderita begitu lama demi melahirkan bayi kesayangannya itu dengan selamat. Sampai akhirnya sesaat sebelum melahirkan, salah seorang Vice Admiral terlihat mendatangi kediaman Rouge di mana Vice Admiral tersebut adalah Monkey D. Garp yang datang mengunjungi kediaman Rouge dengan tujuan untuk menepati janjinya kepada Roger. Karena sesaat sebelum dieksekusi, Roger pernah meminta kepada Garp agar melindungi anaknya. Singkat cerita, terlahirlah seorang bayi dari perut Rouge yang kemudian diberi nama Goldie S. Namun tak lama setelah S terlahir, sang ibu pun harus meninggal dunia akibat masa mengandungnya yang tidak wajar dan sejak saat itu S pun dibawa dan dirawat oleh Garp. Selama beberapa waktu kemudian, karena Garp tidak memiliki waktu untuk merawat S, akhirnya S dititipkan kepada Carly Dadan yang merupakan salah satu bandit di sebuah gunung yang bernama Kolubo. Selama tinggal bersama para bandit gunung, S dipaksa harus hidup secara mandiri sehingga akibat didikan buruk ini membuat S menjadi pribadi yang tak terkontrol dan cenderung nakal. Hingga pada suatu ketika S tidak sengaja menguping sebuah percakapan Dadan bersama para bandit lain yang mana dikatakan oleh Dadan bahwa dirinya merupakan anak dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Mendengar hal tersebut, S langsung berusaha mencari tahu siapa sebenarnya sosok ayahnya itu. Pencarian atas siapa sosok sang ayah membuat S harus menerima banyak hal pahit bahkan hingga membuat dirinya mulai membenci sang ayah. Hal itu dikarenakan semua orang yang ditanya S mengatakan hal buruk tentang Roger, tak ada satupun orang yang mengucapkan sebuah pujian pada Raja Bajak Laut tersebut. Ketika semua perkataan buruk seperti cacian, hinaan, dan makian mengarah kepada Roger, S yang mendengar itu pun mulai merasa marah hingga memukuli orang yang berkata demikian. Atas dari perkataan orang-orang tersebut, S merasa sangat malu dan menyesal karena sudah terlahir dari darah iblis. Oleh sebab itu, ia pun mengganti nama sebelumnya dari Goldie S kini menjadi Portgas DS. Dikarenakan dia menghormati sang ibu yang telah berjuang demi melahirkannya, dan di luar dari itu ia pun merasa nama Portgas DS adalah nama yang sangat masuk akal untuk ia pakai. Suatu ketika semua kesedihannya berangsur mulai menghilang saat ia bertemu dengan anak sebayanya yang bernama Sabo. Seiring berjalannya waktu, kehidupan S pun secara perlahan mulai berubah hingga di saat umur mereka 7 tahun, mereka berdua berencana ingin menjadi seorang bajak laut dan mengelilingi dunia. Demi mengabulkan mimpinya itu, mereka pun mulai nekat mencuri dan menyimpan uang hasil curiannya itu untuk membeli sebuah kapal. Kehidupan S menjadi lebih berwarna setelah kemunculan seorang anak bodoh dan ceroboh bernama Luffy yang dititipkan oleh Garp kepada Dadan. Awalnya S sangat membenci Luffy karena ia selalu menangis, tapi karena sifat Luffy yang bodoh dan terkesan sembarangan membuat mereka akhirnya semakin dekat. Ketiga anak ini pun akhirnya tumbuh bersama, dan tak hanya itu mereka bertiga juga bersumpah dan mengikrarkan janji sehidup semati untuk menjadi saudara. Di saat itu S mulai memiliki alasan hidup untuk lebih lama lagi bersama kedua saudaranya itu. Susah, senang, sedih, dan bahagia telah mereka lewati bersama. Rasa saling memiliki yang sangat kuat untuk menjaga satu sama lain membuat hidup S menjadi semakin berwarna. Sampai pada suatu ketika S dan Luffy harus rela ditinggalkan oleh Sabo yang dibawa secara paksa oleh ayahnya melalui bantuan bajak laut Blue Jam.
Seolah tak rela karena kehilangan saudaranya itu, Ace memberanikan diri untuk bertarung melawan bajak laut tersebut, dan hal itu pun menjadi awal mula Ace membangkitkan Houshoku Haki miliknya. Meskipun berhasil mengalahkan Blue Jam, pada akhirnya Ace harus menerima kenyataan bahwa Sabo telah pergi meninggalkannya dan pergi berlayar duluan menuju lautan yang mereka impikan. Nasib dan semangat Ace selepas kepergian Sabo tentulah belum habis. Ia masih memiliki adik bodoh dan nekat seperti Luffy yang menjadi harapan hidup terakhirnya. Tak ingin rasa kehilangan itu kembali terjadi, Ace pun mulai bertekad untuk melindungi adiknya yang bodoh itu. Hingga semenjak saat itulah Ace mulai berlatih berdua bersama Luffy untuk menjadi kuat. Bahkan ia belajar mengolah kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Shanks yang dulu sempat menyelamatkan hidup Luffy. Singkat cerita, di saat usia Ace mulai menginjak 17 tahun, dirinya hendak memulai perjalanannya sebagai seorang bajak laut. Sebelum keberangkatannya, Ace berpamitan kepada seluruh warga desa, termasuk memberikan pesan kepada Luffy untuk segera menyusulnya berlayar. Awal mula perjalanannya sebagai bajak laut, bisa dibilang Ace ini sudah sangat kuat. Karir Ace sebagai seorang bajak laut pun semakin meningkat tajam setelah dia menciptakan bajak lautnya sendiri yang bernama Bajak Laut Speed. Awal mula Ace menemukan buah iblis merah-merah nominya ketika saat itu dia sedang berada di Grand Line. Buah iblis tersebut jelas saja membuat kekuatan Ace semakin meningkat, hingga berbagai macam pertarungan pun berhasil dia hadapi dengan singkat berkat kekuatan tinju api buah iblis Logia miliknya. Dan hal itulah yang membuat nama Portgas di Ace mulai menjadi sorotan dunia dan merupakan salah satu Rocky yang patut diperhitungkan. Dan karena hal tersebut pula, pemerintah dunia mulai mengawasi pergerakan Ace serta menghargai kepala Ace dengan bounty sebesar 550 juta berry. Tak hanya itu, di usianya yang masih sangat muda, Ace pernah ditawari oleh pemerintah dunia untuk menjadi salah satu bagian dari Shichibukai. Namun karena tak tertarik dengan gelar semacam itu, dengan sombongnya Ace menolak tawaran tersebut. Singkat cerita, Ace mendengar kabar jika Shanks berada di sebuah pulau tertentu. Dia bersama krunya segera bergegas untuk menemui Shanks, seolah tak lupa akan janjinya terhadap Luffy. Di sana, Ace pun kemudian mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mulai berbincang-bincang dengan Shanks. Saat pertemuan itulah, Ace menceritakan semua kisahnya dengan Luffy hingga sampai mengikrarkan mimpinya yang ingin menjadi seorang raja bajak laut. Ace juga berkata ingin berkeliling dunia terlebih dahulu sambil mengalahkan orang-orang terkuat. Setahun setelah perjalanan, Ace bersama krunya tiba di salah satu pulau yang bernama Wano Kuni. Dan di sana dia bertemu dengan Otama, Tengu, serta yang lainnya. Namun tujuan sebenarnya Ace pergi ke Wano bukanlah untuk bertemu mereka, melainkan Ace ingin mengalahkan salah satu monster terkuat, yaitu Kaido. Hal itu diketahui setelah Ace mencoba menarik perhatian Kaido dengan mengobrak-abrik tempat kediamannya. Akan tetapi yang muncul di hadapan Ace bukanlah Kaido, melainkan anaknya, yaitu Yamato. Saat itu sebuah bentrokan pun terjadi antara Ace dan Yamato, di mana mereka bertarung dengan hasil yang seimbang. Alhasil setelah bertarung dalam waktu yang cukup lama, pada akhirnya mereka berdua malah minum sake bersama sambil bercerita tentang kisah hidupnya satu sama lain. Hingga keesokan harinya, sebelum kepergian Ace dari Wano Kuni, Yamato memberikan sebuah kertas yang bernama Fever Card agar mereka bisa terus saling terikat satu sama lain. Perjalanan Ace untuk mengalahkan orang-orang terkuat kembali berlanjut. Hingga akhirnya Ace sampai di sebuah wilayah yang merupakan milik Shirohige. Akan tetapi sesampainya di sana, dia dihadang oleh salah satu manusia ikan bernama Jinbei. Meski Jinbei bukan termasuk salah satu anggota dari bajak laut Shirohige, di sana dia rela melindungi bapak-bapak tersebut karena memiliki hutang kepadanya. Oleh sebab itu, Jinbei akan menghadapi siapapun yang mempunyai niatan jahat kepada Shirohige. Akhirnya pertarungan Ace dan Jinbei pun tak terelakkan lagi. Adu serangan di antara api dan air membuat area sekitar pertarungan hancur berantakan. Namun tetap saja salah satu di antara mereka tidak ada yang mau menyerah hingga pertarungan pun berlangsung selama 5 hari. Di tengah pertarungan itu secara mengejutkan, dari balik sebuah kabut tebal terlihat sebuah kapal besar muncul secara tiba-tiba. Yang mana kapal itu merupakan salah satu kapal legendaris milik bajak laut Shirohige bernama Moby Dick. Dari kapal tersebut, Shirohige pun lantas meladeni tantangan dari Ace sembari menghalau serangan anggota bajak laut Speed. Melihat hal itu, seolah tak ingin tinggal diam, Ace kemudian membuat pusaran api agar semua temannya tidak terlibat dalam bahaya. Meski kelelahan akibat bertarung melawan Jinbei, Ace tetap bisa bangkit dan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Shirohige. Akan tetapi karena lawannya merupakan seorang Yonko dan kekuatannya yang tidak seimbang, dengan mudah Ace pun berhasil dikalahkan.
Sesaat sebelum pingsan, S yang sudah kalah telak dalam pertarungan itu mendapat sebuah tawaran dari Shirohige untuk menjadi salah satu bagian dari bajak lautnya. Keesokan harinya setelah S terbangun dari pingsan, dia mulai tersadar bahwa dirinya sedang berada di kapal milik Shirohige. Rupanya tawaran dari Shirohige belum sepenuhnya diterima oleh S. Tercatat lebih dari 100 kali percobaan S membunuh Shirohige secara diam-diam. Namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Di saat S mulai merenungi nasibnya, di sana Marco pun mulai mengajaknya berbicara dan memberitahu S tentang arti keluarga bagi Shirohige. Mendengar hal tersebut, sontak saja membuat S langsung tersadar, hingga pada akhirnya dia pun secara sukarela mau menjadi bagian dari bajak laut Shirohige. Sebagai tanda menjadi salah satu bagian kru Shirohige, S membuat sebuah tato berlambang bajak laut Shirohige di punggungnya. Dan kini, petualangan baru S sebagai anggota bajak laut Shirohige pun dimulai. Di suatu kesempatan, S mulai memberanikan diri untuk berbicara dengan Shirohige dan mengatakan kalau dia merupakan anak dari rivalnya yaitu Goldie Roger. S sebenarnya takut kalau setelah mendengar hal itu Shirohige akan membuangnya. Namun di luar dugaan, Shirohige justru malah tertawa dan berkata kalau dia tidak peduli S anak siapa. Karena Shirohige menganggap kalau mereka semua adalah keluarga di lautan ini. Setelah mendengar perkataan itu, S pun mulai merasa bahwa Shirohige adalah sosok ayah yang selama ini ia dambakan. Kehidupan S bersama keluarga barunya kini semakin berkembang. Sampai-sampai dirinya berhasil diangkat menjadi seorang komandan divisi kedua bajak laut Shirohige. Mendapat jabatan sebagai komandan divisi kedua tentu membuat S mampu bergerak dengan sesuka hatinya. Hingga pada suatu hari terjadilah sebuah tragedi di mana salah satu anggota bajak laut Shirohige bernama Teach membunuh Teach yang merupakan komandan divisi keempat bajak laut Shirohige. Hal itu Teach lakukan karena dia telah lama mengincar salah satu buah iblis Yami Yami no Mi yang saat itu dimiliki oleh Teach. Mengetahui kejadian tersebut membuat S marah hingga bersikeras untuk mengejar dan menangkap Teach. Ia pun akhirnya pergi berlayar sendiri demi mencari keberadaan Teach ke setiap penjuru tempat. Hingga hal itu pun mempertemukan kembali dirinya dengan sang adik yaitu Luffy saat berada di kerajaan Alabasta. Pertemuan singkat kakak beradik itu diakhiri dengan permohonan S kepada seluruh kru topi jerami untuk selalu menjaga Luffy. Setelah berpisah dari mereka, S kemudian melanjutkan kembali pencarian Teach atau yang mulai dikenal dengan nama Kurohige. Dalam perjalanan untuk mencari informasi mengenai Kurohige, S juga diketahui pernah singgah di kapal bajak laut Bagi untuk ikut berpesta. Hingga akhirnya pencariannya pun membuahkan hasil di mana S mendapatkan informasi tentang Kurohige yang sedang berada di Pulau Banaro. Sesampainya di sana, S berhasil menemukan Teach yang mana hal itu kemudian menyulut sebuah pertarungan antara mereka berdua. Pertarungan ini pun berlangsung dengan sangat dahsyat dan mengira bahwa S akan berhasil mengalahkan Teach. Namun dikarenakan buah iblis kegelapan milik Teach memiliki kemampuan istimewa yaitu dapat menetralisir segala jenis kemampuan buah iblis yang menyerangnya, jelas saja hal itu membuat Teach berhasil mengalahkan S dengan sangat mudah. S kemudian dibawa ke pihak angkatan laut oleh Teach yang kemudian ditahan di penjara Impel Down level 6 untuk dieksekusi mati beberapa hari kemudian di Marineford. Saat berita tentang S tertangkap dan akan dieksekusi tersebar di setiap penjuru dunia, membuat semua pihak sangat terkejut akan berita ini. Beberapa dari mereka ada yang langsung mengunjungi S ke Impel Down, mulai dari Garp sang kakek hingga Luffy yang berusaha masuk secara diam-diam ke Impel Down. Namun sayang, usaha Luffy untuk menyelamatkan S dari penjara tersebut sudah terlambat. S sudah dibawa ke panggung eksekusi dan dijaga ketat oleh banyaknya pasukan angkatan laut. Namun tak lama setelah itu, mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Shirohige bersama seluruh kru dan aliansinya untuk menyelamatkan S. Pertempuran besar pun terjadi antara bajak laut Shirohige melawan angkatan laut yang dibantu oleh 5 Shichibukai. Bahkan Luffy yang sebelumnya gagal menyelamatkan S di Impel Down tiba di Marineford demi menyelamatkan sang kakak tercinta. Di tengah pertempuran yang berlangsung, melihat seluruh tindakan kru serta sang adik membuat hati S tersentuh sehingga dirinya berpikir bahwa ia ingin hidup lebih lama lagi. Setelah pertempuran yang penuh dengan intrik dan strategi itu berlangsung cukup lama, tibalah momen di mana Luffy akhirnya berhasil menyelamatkan S dari panggung eksekusi. Seperti yang sudah kita ketahui, sejatinya S telah pergi bersama Luffy untuk melarikan diri, namun karena sebuah ucapan provokasi dari Akainu membuat S naik pitam dan berbalik arah untuk menghajar Akainu. Akhirnya mereka berdua pun kemudian bertarung dengan sangat dahsyat di mana Akainu unggul telak melawan S.
Dikala itu juga sesaat setelah berhasil menghempaskan es, Akainu langsung mendekat dan hendak membunuh Luffy. Melihat hal itu seolah tak ingin tinggal diam, es kemudian berusaha melindungi Luffy dengan badannya sendiri. Alhasil tubuhnya harus berlubang setelah menerima serangan telak dari Akainu. Hal itu pun jelas saja menjadi momen paling menyentuh yang dilakukan oleh seorang kakak demi adiknya di akhir hayatnya sambil memeluk Luffy. Es berkata pada Luffy bahwa dia yakin kalau adiknya itu mampu mewujudkan mimpinya tersebut suatu saat nanti. Dan setelah kematiannya, mayat Es kemudian dimakamkan bersama dengan Shirohige yang juga harus mati dalam pertempuran itu. Dan perjalanan hidup dari podcast DS sebagai komandan divisi 2 bajak laut Shirohige pun harus berakhir sampai di sini. Meskipun aku tidak berguna selama hidup, meskipun aku memiliki darah iblis, kalian masih mencintaiku. Terima kasih banyak. Podcast DS.